Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Asya Mahmudah dengan NIM 007, lalu Indriani Gita Purnama dengan NIM 039, lalu yang terakhir dengan saya sendiri Muhammad Raihan Nugroho dengan NIM 081. Kami akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu pemakaian huruf dan kata. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Nabila Asya Mahmudah. Materi pertama yaitu tentang pemakaian huruf. Huruf merupakan satuan terkecil berupa bentuk atau lambang dari suatu sistem tulisan. Huruf yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan sistem 26 huruf dalam alfabet Latin modern. Ada juga sistem huruf yang berbeda, misalnya sistem 47 huruf dalam hiragana bahasa Jepang. Masing-masing huruf memiliki suatu bunyi yang menjadi makna lambangnya. Nah, bunyi tersebut disebut fonem huruf. Huruf digunakan untuk membentuk kata sehingga memiliki arti dan dapat mewakili sesuatu yang ingin disampaikan. Pemakaian huruf terdiri dari: pertama ada huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Berikut huruf-hurufnya. Seperti yang tercantum dalam tabel, di situ ada huruf kapital yang A, B, C ditulis besar, non kapital ditulis kecil. Nah, dalam pengucapannya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia itu terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Dalam penekanannya, huruf vokal itu ada 3. Contoh yang pertama, itu anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Lalu yang kedua, kami menonton film seri. Lalu pertahanan militer Indonesia cukup kuat, itu yang kedua. Lalu contoh yang ketiga ini ada pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Lalu ada kecap dulu makanan itu. Itu contoh yang ketiga. Huruf yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z selain A, I, U, E, O itu. Lalu yang keempat itu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Lalu yang kelima itu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG yang dibaca eng, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lalu materi selanjutnya masuk kepada huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sebagai berikut, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Lalu selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabat, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raihan Nugroho. Berikutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang berikutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan juga huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu ada penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menulis. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, seperti wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Berikutnya penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan, atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital, atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Lalu bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Lalu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Lalu yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indri. Selanjutnya adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pemenggalan kata pada kata dasar. Bagian A, jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya pada kata buah. Yang B, huruf diftong, ai, au, dan oi tidak dipenggal, misalnya pada kata pandai. Bagian C, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut, misalnya pada kata bapak. Yang D, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut, misalnya pada kata April. Yang terakhir, jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama atau yang kedua, misalnya pada kata ultra.
Pemenggalan kata selanjutnya adalah pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal dan akhir baris tidak dilakukan. Pemenggalan kata yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih itu tidak dipenggal. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata. Selanjutnya ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Selanjutnya, partikel pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya pada kata apapun. Tetapi ada beberapa kata seperti adapun, bagaimanapun, maupun, sekalipun, dan walaupun itu ditulis serangkai. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan, nama, dan gelar atau sapaan atau jabatan itu ditulis dengan tanda titik di belakang singkatan tersebut. Misalnya pada kata Haji Hamid disingkat menjadi H.Hamid. Selanjutnya adalah singkatan nama lembaga atau organisasi itu ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri itu ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih itu diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasanya dipakai dalam surat menyurat itu juga diikuti oleh tanda titik di belakangnya. Lambang kimia, singkatan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang itu tidak diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Biasanya itu dalam tulisan itu banyak menggunakan angka Arab atau angka Romawi. Selanjutnya adalah kata ganti ku dan kau. Itu biasanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ku, mu, dan nya itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya ada kata si dan sang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya pada kata si pengirim itu harus ditulis terpisah. Dan pada kata sang kakak itu juga ditulis terpisah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.